Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Dalimun. Saat kita menatap lanskap dunia hari ini, kita melihat sebuah realitas yang tak bisa diabaikan. Problematika yang dihadapi umat muslim di era modern terasa begitu kompleks dan berlapis-lapis, menyentuh setiap sendi kehidupan. Ini bukan lagi sekadar isu lokal atau regional, melainkan sebuah mozaik tantangan yang saling terkait, membentuk sebuah gambaran besar yang menuntut perhatian kita semua. Dari gang-gang sempit di kota-kota tua hingga koridor kekuasaan di panggung global, dari ruang kelas yang kekurangan fasilitas hingga ruang digital yang penuh disinformasi, umat dihadapkan pada persimpangan jalan yang krusial. Tantangan-tantangan ini tidak mengenal batas negara. Gema kesulitan yang dirasakan saudara kita di Palestina, derita yang dialami minoritas Muslim di Eropa, hingga pergulatan ekonomi yang membelit banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, semuanya adalah bagian dari narasi yang sama. Ini adalah sebuah perjuangan kolektif yang dirasakan di berbagai belahan dunia, sebuah panggilan untuk kita berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada kita? Di mana letak akar persoalannya, dan bagaimana kita bisa mulai mengurainya satu persatu? Dalam video ini, kita tidak akan menghindar dari pertanyaan-pertanyaan sulit. Kita akan mencoba membedah 8 tantangan utama yang, menurut saya, menjadi simpul-simpul persoalan paling mendasar bagi umat muslim saat ini. Ini bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memahami dengan jernih, agar kita bisa bergerak maju dengan kesadaran dan strategi yang lebih matang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ironisnya, di saat peradaban Islam pernah menjadi mercusuar ilmu, kini banyak negara Muslim tertinggal dalam pendidikan, riset, dan inovasi, terperangkap dalam kurikulum yang belum seimbang. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah seringkali tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi menjadi pemandangan yang memilukan di banyak negeri Muslim. Energi kita terkuras oleh perpecahan internal. Fanatisme mazhab dan politik identitas yang sempit seringkali lebih nyaring suaranya daripada seruan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Kapal besar umat ini seakan kehilangan nahkoda yang visioner. Krisis kepemimpinan yang ditandai korupsi, otoritarianisme, dan minimnya strategi jangka panjang membuat kita sulit berlayar maju. Di panggung global, narasi tentang kita kerap dibentuk oleh orang lain. Islamofobia, diskriminasi, dan citra negatif di media membuat Muslim seringkali harus berada dalam posisi defensif. Aksi segelintir kelompok ekstremis telah membajak dan merusak citra Islam yang damai. Mereka tumbuh subur dari benih ketidakadilan sosial dan pemahaman agama yang dangkal. Anak-anak muda kita berada dalam dilema. Mereka berjuang menyeimbangkan identitas keislaman dengan derasnya arus modernitas dan sekularisme global yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Kita masih terlalu bergantung pada kekuatan ekonomi global. Belum terbangunnya ekosistem ekonomi umat yang kuat dan mandiri membuat kita rentan terhadap gejolak dan tekanan dari luar. Setelah membedah 8 tantangan besar ini, mungkin ada rasa pesimis yang menyelinap. Namun, tujuan kita bukanlah untuk tenggelam dalam keluh kesah. Mengidentifikasi masalah adalah langkah pertama menuju solusi. Kesadaran adalah awal dari kebangkitan. Tantangan-tantangan ini, seberat apapun kelihatannya, bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Sejarah telah membuktikan bahwa umat ini memiliki daya lenting yang luar biasa, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi mercusuar peradaban. Pelita itu tidak pernah benar-benar padam, ia hanya meredup dan menunggu untuk dinyalakan kembali. Masa depan umat Muslim tidak akan ditentukan oleh para pemimpin atau segelintir elit semata. Masa depan itu ada di tangan kita semua. Di tangan para pendidik yang menanamkan cinta ilmu, para ekonom yang membangun bisnis yang adil, para seniman yang menyebarkan keindahan Islam, para orang tua yang mendidik generasi Rabbani, dan di tangan Anda yang menonton video ini. Mari kita berhenti saling menyalahkan dan mulai mengambil peran.
Mari kita jadikan diskusi ini sebagai titik awal untuk berkolaborasi, bertukar pikiran, dan mencari solusi nyata di lingkungan kita masing-masing. Saya mengajak Anda semua, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Mari kita rawat persatuan, tingkatkan kualitas diri, dan bangun kembali kemandirian umat. Perjalanan ini panjang dan terjal, tetapi dengan niat yang tulus dan kerja keras bersama, insya Allah kita bisa mewariskan masa depan yang lebih cerah dan bermartabat bagi generasi setelah kita. Karena pada akhirnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like and share agar kebaikan menyebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.